Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, ya, berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Gimana nih teman-teman, sudah pada tahu nggak nih? Kehabisan akal dalam menjatuhkan Jokowi yang bisa dilakukan Partai Kebo hanya bikin narasi receh yang bersifat fitnah. Ya iyalah, apa sih yang bisa mereka lakukan kalau nggak mengancam macam preman, ya memfitnah. Ya kan, setelah itu bermain anggaran, bermain proyek, ya itulah yang hanya bisa mereka lakukan ya. Yang katanya Jokowi main raja-rajaan katanya di Lampung. Lah emangnya Jokowi seperti Abah? Jokowi mah emang raja. 2 kali jadi raja di Indonesia ya, jadi presiden. Jadi raja beneran ini Jokowi, bukan kayak Abah ya, bukan juga macam Mamak Ketum. Ya. Lagian kalau Jokowi itu apa namanya itu dianggap salah gitu ya karena telah menginjak kepala kerbau dan itu dianggap eh, melanggar asas kebinatangan gitu kan, karena selama ini kan hanya melanggar rasa kemanusiaan. Nah ini mungkin Jokowi dianggap melanggar rasa kebinatangan. Ya jangan salahkan Jokowinya ya, karena Jokowi itu sebagai orang yang diundang ya. Salahkan sana pihak yang memberi penghargaan dong. Ha? Iya, lagian ini adat nggak usah dipersoalkan. Ha? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majina. Guys, kalian pasti sudah heboh duluan ya guys ya, mengenai berita terupdate. Bukan masalah Roy Suryo, bukan pula masalah Tifa. Akan tetapi ini kita akan upload masalah Pak Jokowi lakone ya guys ya, yang dimana nanti di tahun 2029 siap-siap saja Banteng Kebo, hati-hati kowe. Apalagi ya guys ya, antusias rakyat Indonesia di Lampung ya guys ya, hari ini menyambut kedatangan Pak Jokowi guys. Puluhan ribu menyambut Pak Jokowi. Ingat, ini adalah sejarah baru tercipta yang dimana rakyat, ingat ya guys ya, rakyat menyambut pria Solo. Pria Solo itu mana guys? Ya, rakyat menyambut rakyat ya guys ya. Ini adalah sejarah baru tercipta yang dimana dari dulu hingga sekarang tidak pernah kita melihat ya guys ya, ada rakyat disambut sangat meriah oleh puluhan ribu rakyat juga ya guys ya. Kalau Pak Jokowi dulu masih menjabat presiden, wajar ya guys. Karena apa presiden guys ya. Kalau menteri mungkin saja wajar. Ini ingat bro, rakyat bro. Subhanallah ya guys ya. Ini membuktikan yang dimana Pak Jokowi menang dulu saat pemilu bukan karena partai. Hari ini pula Pak Jokowi membuktikan ucapan Mak Kebo Mak Banteng salah semua ya guys. Tapi sudah saya pastikan hari ini adalah hari yang dimana para kebo banteng lagi nangis getih ya guys. Karena apa? Melihat antusias masyarakat Indonesia di Lampung menyambut Pak Jokowi yang begitu meriah ya guys. Jadi ingat ya guys ya, kembali lagi nih, barang siapa yang sudah berani mau meninggalkan Pak Jokowi, hati-hati. Karena apa? Ini sangat-sangat berbahaya ini ya guys ya. Walaupun Pak Jokowi bukan lagi pejabat, bukan lagi presiden, akan tetapi nama Pak Jokowi selalu harum di mata masyarakat Indonesia yang waras ya guys. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita lihat dulu Mak Kebo Banteng
yang lagi sombong. Pak Jokowi ku yang ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh, ya kan. Luar biasa ya guys. Lo legal formal loh. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Pak Jokowi itu memainkan catur dengan sangat-sangat halus kan, nggak kelihatan mainnya. Tapi disegenin. Dan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi. Gila saya bilang. Saya amat berterima kasih terhormat Pak Jokowi atas semua perhatian Bapak kepada partai ini, atas semua dukungan Bapak telah berikan kepada partai ini. Tidak ada itu artinya 12 juta bisa dicapai Nasdem tanpa Jokowi yang membantu Nasdem. Saya sudah belajar politik, belajar dari Pak Jokowi yang mengalahkan saya. Berarti itu guru yang hebat. Jelas. Makanya kalau ilmu kepemimpinan belajar dari orang Solo. Urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Pak, tanggapan di Jateng soal Bapak dianggap petani jebol kandang banteng gimana Pak tanggapannya Pak? Saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak ngapa-ngapain. Ya, kebetulan aja Pintus menang gitu aja. Mainnya bagus sekali. Mainnya bagus sekali. Lihat ini. Mak kebo, mak banteng, deleng gue, ya. Luar biasa gue. Ada bapak polisi disambut ya, karena ya Pak Jokowi adalah presiden ke-7 ya guys ya. Masih Mak banteng oleng ya. Saya sih berharap jangan oleng, sekalian metong itu ya. Si Mak Lampir itu. Emang siapa Bang Mak banteng tuh? Nggak tahu juga saya. Mak Lampir siapa Bang? Ya itu. Mak Lampir itu apa sinetron Misteri Gunung Merapi itu Mak Lampir itu. Julid ya. Tukang nyinyir. Nah, itu. Nah, kan udah tua bangke tuh. Daripada nambah-nambah susah ya kan. Karena dunia ini kan harus beregenerasi, gantian lah gitu kan. Ya udahlah mudah-mudahan aja dia segera ya pindah alam begitu. Setelah tahu bahwa lambang partainya diinjak oleh Jokowi. Bang, itu bukan lambang partainya, itu mah kebo. Nah iya. Ya kan lambang partainya Mak Lampir itu kan kebo, ya kan, bacot putih, ya toh? Iya, keren. Lanjut. Raja Jawa, no. Raja Lampung. Astagfirullah. Pokoknya ada aja gebrakannya. Ibarat nggak ada kayu, rotan pun jadi. Nggak diterima jadi Raja Jawa, Raja Lampung pun nggak masalah lah. Tapi anehnya, di saat kondisi negara lagi seperti ini yang ada di pikirannya tuh kok cuma kampanye. Ini masih tahun berapa sih? 2026 menuju 2029 itu masih lama loh, masih 3 tahun loh, bisa-bisanya kampanye loh. Pokoknya yang ada di pikirannya itu berkuasa, saya mau berkuasa. Ya, ini saya nggak ngerti teman-teman ya. Manusia yang satu ini saya nggak ngerti. Dan saya memohon maaf tadi ada agak jeda lama gitu ya warna hitam. Dan tidak berhasil saya hapus begitu.
Ini memang udah jelas-jelas ini kader kebo nih. Dulu semasa masa pilpres ya, sebelum pilpres, rajin kali ini orang memuji Pak Jokowi, menjilat pantatnya Pak Jokowi. Sekarang macam kayak gini, iya dah? Iya, lagian toh ya. Kamu bilang seperti itu sebetulnya bukan sedang menghina Pak Jokowi, tapi sedang menghina masyarakat Lampung yang telah memberikan penghargaan kepada Pak Jokowi dan menggelar upacara pelantikan sedemikian rupa. Karena yang kalian persoalkan itu kan proses pelantikannya kan? Iya, itu kalian tidak sedang menghina Jokowi. Kalian sedang menghina masyarakat Lampung. Mudah-mudahan masyarakat Lampung nggak marah. Kalau marah nggak ngerti lah saya ya. Lanjut. Kalian tahu orang ini kan? Orang ini adalah mantan Presiden RI yang ke-7 ini datang ke Lampung dan sambutannya luar biasa. Ini momen yang luar biasa ketika Bapak Presiden, mantan Presiden RI yang ke-7 Bapak Joko Widodo datang ke Lampung tulang bawah guys. Tuh. Masih banyak itu ya pengikutnya itu masih banyak sekali. Tuh. Bapak Jokowi pakai topi putih. Ternyata di Lampung Bapak Jokowi masih diidolakan yang sangat luar biasa. Mana tadi yang bilang Jokowi diusir dari Lampung? Yang demo cuma seupil, beberapa biji, ngakunya demo besar-besaran. Itu pun demonya, para pendemonya itu merupakan impor ya, diimpor dari Jakarta, coba bayangin. Gile nggak tuh? Sampai segitunya kalian menghina ingin menjatuhkan Jokowi. Tapi ya kalian sebetulnya tuh harus bersyukur ya, karena dengan Pak Jokowi turun gunung kalian itu nggak bakal sepi job ya, selalu ada nasi bungkus buat kalian semua. Lanjut. Waspadai pergerakan Jokowi yang hari ini sedang melaksanakan manuver perjalanan politik atau safari politik. Woi tumbuang, sibuk memang paling sibuk pada tumbang loh. Padia malah biasa sajalah rakyat yang menentukan. Elok buruknya Jokowi itu rakyat yang menentukan, tak kalian lo tumbuang. Saya tahu kalian. Padia malah rakyat yang menentukan. Mangga kalian sakit mati kalian kuka mangamangainya tak sadarinya lah. Sasak mangok kalian empat den. Yang kek galai ikut, yang kek jadi ikut, yang kek jadi ikut, kalian sasak mangok kalian. Kalian malah nang memilih tu rakyat, nak menentukan rakyat, nama nenelok, nama neburuk rakyat, nak kalian do. Wah, kalau ada sekuang buat lepas itu donya. Ni bisa mengumpulkan orang rami-rami itu. Sibuk sengkara juang di pajak kadang-kadang antara kedepangan pajak gua. Sasak mengoang. Allah tu kemanga jang lei. Ampa dia malah nak kalian Indonesia nyo ko kamanga nyo tasarari nyo rakyat na menentukan nyo bebas ini ko. Yang dia malah sadualahnya masyarakat yang menentukan, bukan kalian. Masyarakat yang menentukan, ku inyo elok, ku ndak eloknya masyarakat yang menentukan. Berbagai macam cara. Pun kalian kan mempercayai kalau masyarakat itu masih percaya, kerja ke mana kalian? Hengang, pakak badang, hengang. Nah, iya. Saya sependapat nih dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Kalau yang di depan tadi itu, yang badannya macam pelembungan itu, macam apa balon itu ya kan. Tapi kalau mikir mungkin itu otaknya selalu ditinggal di rumah, ya saya nggak percayalah. Waspada dengan Jokowi, apanya yang perlu diwaspadai? Semua orang itu punya rencana, ya. Jangankan pejabat, orang kecil aja punya rencana gimana caranya dia masih besok bisa makan, kerja apa sekarang, dapat pemasukan dari mana ya, termasuk Pak Jokowi. Tapi nggak perlulah diwaspadai, ditakuti. Apanya yang ditakuti? Justru gerak-gerik kalian itu yang harus ditakuti ya, yang harus diwaspadai karena mengancam kesatuan bangsa dan negara ya. Lanjut. Megawati ya besarkan partainya untuk anaknya.
SBY besarkan partainya untuk anaknya. Siapa lagi? Amin Rais, walaupun partainya nggak besar sampai sekarang, nggak laku-laku, untuk anaknya, tapi yang nggak laku. Terus masih banyak lagi lah ya, demi anak-anaknya. Giliran Jokowi besarkan partai untuk anaknya, Masya Allah yang hujat, sampai fitnah, sampai apa segala macam dilakukan ya, apapun dilakukan, mau fitnah, mau apa, mau di inilah, pada nggak suka. Kenapa? Ya, dulu Jokowi dulu SBY, Megawati, kalian nggak teriak-teriak. Giliran Jokowi kalian kepanasan, iya kan? Kepanasan nggak karu-karuan. Ketakut ya, akui aja lah. Akui saja bahwa kalian tuh kalah sama Jokowi. Akuin aja, nggak usah nebar fitnah sana sini, nggak usah bikin hoak lah segala macam ini itu. Tinggal ngakuin aja, iya Jokowi lebih kuat daripada junjungannya Terjal Kadrun Yaman. Udah selesai, nggak usah fitnah sana sini. Percuma kamu isu-isu ijazah lah segala macam, nggak ngaruh, nggak ada ngaruhnya. Nah, ini bener nih. Ini menjawab pertanyaan atau pernyataan di video sebelumnya yang orang yang badannya besar tadi itu, mantan purnawirawan gitu ya. Bukan mantan purnawirawan, mantan tentara aktif yang mengatakan waspadai Jokowi. Apanya yang diwaspadai? Semua orang itu pasti ingin ya membantu anaknya. Si BY juga demikian, ya kan? Si Mak Lampir juga demikian. Si Sengkuni walaupun partainya nggak laku juga demikian. Lalu terus kenapa ketika Jokowi melakukan hal yang sama, kok sibuk kali kalian? Lanjut. Cuma nggak tahu diri aja. Katanya mau istirahat, tapi malah kemudian Setelah Pak Jokowi berkunjung ke Lampung, ya, dan diberi gelar adat kehormatan, yaitu Baginda Pemuka Bangsa. Banyak para pembenci Pak Jokowi yang merasa kepanasan. Salah satunya adalah si Ferry Amsari. Ferry Amsari ini kita tahu bahwasanya dia pendukung Anies Baswedan. Dia adalah aktor dari film The Tiput. Ya kan? Dipikirnya kemarin waktu 2024, ya kan, dia di akhir tuh pemilu dia mengeluarkan film The Tiput. Dipikirnya dengan adanya film The Tiput bisa memenangkan Anies Baswedan. Ternyata Anies Baswedan ya kan tidak menang juga. Lucunya yang menang di Pilpres 2024 adalah Bapak Prabowo Subianto, tapi yang dibenci Bapak Joko Widodo. Kali ini si Ferry ini ya menampakkan ketidaksenangannya kepada Pak Jokowi. Kata si Ferry, cuman nggak tahu diri aja. Maksudnya Pak Jokowi yang nggak tahu diri. Yang nggak tahu diri itu kau siapa? Mau mengatur kehidupan Bapak Joko Widodo? Ya, jadi buat kau Ferry, sebelum bilang Pak Jokowi nggak tahu diri, berkaca diri kau yang tak tahu diri. Kalau sudah kalah junjungan kau itu, ya kan? Ya sudah, nantilah 2029 kau buat lagi entah film apa untuk mendongkrak supaya junjungan kau menang. Ya kan? Kalau Pak Jokowi keliling safari, ya keliling di beberapa kota di Indonesia, ya sekarang ini di Lampung, kenapa kau pula yang marah? Kau bilang Pak Jokowi tak tahu diri. Yang tak tahu diri itu adalah kalian para pembenci. Kata dia kan, katanya Pak Jokowi itu mau istirahat, tapi malah kemudian terjun ke ruang politik yang menurut saya harusnya dia sudah masuk ke fase berwibawa sebagai, ya katakanlah pilihannya sebagai guru bangsa. Pak Jokowi tidak pernah bilang bahwasanya dia mau pensiun dari dunia perpolitikan. Pak Jokowi setelah selesai masa jabatannya, Pak Jokowi bilang dia mau kembali ke Solo, mau beristirahat. Kan Pak Jokowi beristirahat. Apakah orang beristirahat ya langsung beristirahat selamanya, tidak lagi bekerja? Terus kata dia kan, tidak lagi mengandalkan kekuatannya sebagai mantan presiden untuk keuntungan partai ataupun segelintir orang.
Sekali lagi aku bilang sama kau, masalah kau di mana? Kalau Pak Jokowi mengandalkan kekuatannya sebagai mantan presiden, bukankah Megawati masih juga mengandalkan orang tuanya sebagai mantan presiden? Kenapa nggak kau komplain? Kenapa hanya Joko Widodo? Uang kebencian kau, ya? Katanya pakar hukum ahli tata negara, tapi bengaknya minta ampun. Semua orang pintar di negara Republik Indonesia ini kalau sudah ya kan mendukung si Anies lah, jadi bengak lah. Rata-rata. Itu kata dia kan, jadi ada pertanyaan besar sebenarnya soal kejujuran dari pernyataan sebelumnya dengan apa yang dia lakukan sekarang. Kejujuran yang seperti apa yang kau maksud? Bukankah Pak Jokowi jujur? Ya, kata dia kan, dia menyatakan akan istirahat. Ya kan betul, Pak Jokowi setelah selesai masa jabatannya sebagai presiden kan Pak Jokowi pulang ke Solo. Istirahatlah Pak Jokowi sejenak. Menjadi warga negara biasa. Sekarang kan Pak Jokowi jadi warga negara biasa. Memangnya Pak Jokowi jadi warga negara luar biasa? Kan enggak. Jadi yang mana enggak jujur? Ternyata kemudian menjadi mesin politik partai tertentu, yaitu partai anaknya sendiri. Ya tidak salah. Kalau Pak Jokowi menjadi mesin ya politik, ya kan, partai tertentu, yaitu partai anaknya sendiri, apa masalahnya? Megawati juga sama, SBY juga sama, anaknya di situ, Megawati cucunya lagi sampean. Tuh, ya kan, Nasdem, siapa namanya itu? Ya kan, si Surya Paloh, anaknya juga. Jadi masalah kok di mana? Terus ada hostnya yang nanya, kata dia kan, tapi pantas nggak sih menurut abang? Kalau boleh, tidak boleh, tentu boleh. 3 pertanyaan. Si Ferry jawab, patut, tidak patut, tentu tidak patut. Yang tidak patut itu kau, ya, menanamkan kebencian, mengkritik Pak Jokowi tanpa alasan. Permasalahan kau di mana? Kalau seandainya Bapak Joko Widodo membesarkan partai anaknya, masalah kau di mana? Kalau Pak Jokowi bilang Pak Jokowi mau istirahat, mau jadi rakyat biasa, kan sekarang terbukti. Kemarin setelah selesai Pak Jokowi beristirahat. Setelah beristirahat ya Pak Jokowi bekerja kembali. Jadi salahnya di mana? Terus kata dia kan orang harusnya jujur dengan perkataan kan sedari awal. Sudah jujur Pak Jokowi dari awal. Pak Jokowi pulang ke Solo sebagai rakyat biasa, istirahat Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowi beristirahat dan menjadi rakyat biasa, ya Pak Jokowi ingin membesarkan partai anaknya. Apa salahnya? Toh yang lain-lain juga sama. Udah aku bilang Megawati, SBY, ya kan, Surya Paloh. Kenapa kau pula bermasalah? Kata si Ferry, nah perkataan Jokowi ini yang selalu berbeda-beda. Hati kau yang berbeda. Karena apa? Karena kebencian. Saya tanya lagi, Bang, ini terlalu dini ya dia safarinya dimulai saat ini? Si Ferry bilang, iya dong, karena kan dia ingin mengatakan bahwa akan sanggup memperjuangkan partai ini. Pak Jokowi itu ya keliling Indonesia, ya kan, kalau dia mau mengenalkan PSI kepada rakyat Indonesia, ya tidak jadi masalah. Tidak ada hukum yang melarangnya di negara Republik Indonesia ini. Kalau panas sekali kau rasa, kau kalungilah, ya kan, kulkas di badan kau tuh, biar sejuk sedikit kau. Terus kata dia kan, dia butuh untuk partai ini dapat angka-angka yang layak akan masuk ke parlemen. Ya jelas lah, 2029 PSI akan masuk ke ya Senayan sana. Dan mudah-mudahan PSI bisa nantinya ya tuh membuat undang-undang perampasan aset bagi para koruptor yang sampai hari ini tidak juga dikerjakan oleh tuh orang-orang di Senayan sana. Terus kata si Ferry, sekaligus mau ngasih tahu berbagai pihak bahwa dia masih bekerja. Semua pihak pun tahu Pak Jokowi itu akan tetap bekerja, membantu pemerintah untuk ya memajukan negara Republik Indonesia ini dan memakmurkan rakyat Indonesia. Bukan kayak junjungan kau, ya munafik, pura-pura aja.
Ya kan, ngecat lah jembatan, habis itu numpang makan. Pak Jokowi nggak model kayak gitu, nggak seperti junjungan kau, salah pilih orang kau. Kata dia, termasuk kepada Presiden Prabowo lah gitu ya. Pak Jokowi nggak perlu juga bermuka-muka kayak junjungan kau itu, ya kan, kepada Pak Prabowo. Pak Jokowi tidak model orang yang munafik, penjilat kayak junjungan kau. Ya, Ferry Amsari, buang kebencian kau itu. Pendidikan kau tinggi, tapi ya kan otak kau tak ada. Fokusnya ke PSI untuk anaknya sendirilah. Ya kalau Pak Jokowi fokus ke PSI untuk anaknya sendiri ya wajar lah. Gak mungkin Pak Jokowi fokus ke PSI untuk kau. Kau siapa Pak Jokowi? Kan kau bukan siapa-siapa. Hanya sampah masyarakat yang suka membuat keributan. Joko Widodo kalau fokus ke PSI untuk anaknya wajar. SBY juga sama, Megawati juga sama, bahkan Megawati sampai cucunya lagi. Nah, kenapa nggak kau komplain? Kenapa hanya Joko Widodo? Dari sini saja sudah kelihatan bahwasannya kalian para pembenci Pak Jokowi ini, ya, orang-orang yang katanya berilmu, tapi semuanya tidak beradab. Orang pendukung Anies Baswedan rata-rata kalau sudah mendukung Anies Baswedan lari ampernya. Yang ada ditanamkan hanya kebencian kepada Joko Widodo. Karena apa? Karena kalian tahu ikut andilnya Pak Jokowi memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Jadi bukan Pak Prabowo yang kalian benci, Pak Jokowi. Rakyat Indonesia pun tahu, ya, mana orang yang baik, mana orang yang munafik. Jadi buat kau Ferry Amsari, sebelum merendahkan Pak Jokowi, ya, berkaca diri. Sesungguhnya kaulah paling rendah di negara Republik Indonesia ini karena suka merendahkan orang lain. Yang kau bicarakan ini mantan presiden, sementara kau apa jabatan kau di negara Republik Indonesia ini? Tidak ada selain biang keributan. Ya, bertobatlah kalian semuanya yang membenci Pak Jokowi. Ya kan? Terus tuh. Intinya, ya, dari sekian panjang komentarnya Mama Yohana, ya kan, yang tidak tahu diri itu adalah si tadi itu, si PNS yang tidak pernah masuk tetapi selalu mendapatkan gaji. Itu harus diusut loh itu. Sok-sokan mengatakan Jokowi nggak tahu diri, nggak punya malu. Seharusnya Jokowi itu sudah lengser ke Prabon, ya, agar lebih berwibawa itu menjadi rakyat biasa. Ngapain lu ngurusin Jokowi? Jokowi itu juga rakyat biasa, rakyat Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan Anda, yaitu memilih dan dipilih. Ngapain kau sibuk? Inilah ya, sebuah sebuah kontestasi yang tidak adil gitu. Ketika kita merasa kalah melawan orang lain, kemudian kita memfitnahnya dan membatasi ruang geraknya. Udah gitu katanya, ini orang udah dapat kunci surga. Astagfirullahaladzim. Ya, 100% saya sependapat dengan pendapatnya Ibu Yohana. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.